Hai semua, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini, saya akan membahas tentang dua kasus, di mana ada seorang wanita yang tega dibunuh oleh pacarnya sendiri. Bagaimana kronologi kasusnya? Sebelum saya memulai kisahnya, boleh dong saya minta support dari kalian dengan cara mengklik subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan menyajikan banyak kisah-kisah yang lainnya. Dan sekarang kita mulai ke kisahnya. Ozan Dum, berusia 21 tahun, adalah pecandu narkoba yang berasal dari negara Turki. Dia tega membunuh kekasihnya Hasret Dal Koparan yang berusia 19 tahun yang tengah hamil pada saat itu. Pembunuhan tragis ini terjadi di rumah kakak korban yang bernama Tolga Dal Koparan di Istanbul, Turki. Dikatakan pelaku menaruh dendam pada korban. Karena ketakutan, korban pun mencari perlindungan di rumah kakaknya. Pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022, pelaku yang mengawasi rumah itu sabar menunggu kakak korban pergi dari rumah. Sekitar pukul 15.20, Tolga terlihat pergi sehingga pelaku bisa menemui korban. Ketika kakak korban pergi, pelaku langsung memasuki rumah tersebut. Pelaku lantas menodongkan pistol ke arah korban dan menembakinya berulang kali. Tak hanya itu, dia juga memotong lengan dan kaki korban. Bibi korban yang mendengar letusan senjata segera menelpon polisi dan layanan darurat. Petugas yang menerima laporan segera menuju lokasi. Korban tewas di tempat kejadian. Sementara pelaku yang memiliki banyak catatan kriminal ditangkap. Ayah korban yang bernama Derya Dal Koparan mengaku pernah mengeluhkan sikap pelaku kepada kedua orang tuanya. Mereka telah mengetahui jika anaknya mengancam korban. Ayah korban yang tidak terima atas kematian putrinya menyerukan keadilan. Dia berkata bahwa Ozan bukanlah orang yang baik. Ayahnya ingin pelaku dihukum mati karena membunuh dua orang sekaligus, yaitu putrinya dan anak dalam kandungan putrinya. Hwang Ye-jin, gadis berusia 25 tahun, dipukul secara brutal oleh sang kekasih yang berinisial A. Setelah penganiayaan tersebut, ia juga sempat dirawat dan koma. Penganiayaan tersebut terjadi di Mapogu di Seoul. Ibu korban menilai penganiayaan yang dilakukan A tidak bisa dikategorikan sebagai kekerasan dalam berkencan. Sekitar 1 bulan lalu, polisi menghubungi ibu Hwang Ye-jin dan mengatakan putrinya mengalami kecelakaan yang mengerikan. Ibu korban sempat diminta datang ke rumah sakit, namun sudah terlambat. Dokter menyatakan korban mengalami pendarahan otak parah dan tidak ada yang bisa dilakukan. Dalam rekaman CCTV yang dirilis, awalnya terlihat Hwang dan A bertengkar. Kemudian pelaku menyerang korban hingga korban kehilangan kesadaran. Saat korban sempat sadar, ia mencoba memasuki gedung tempat tinggalnya. Namun pelaku justru menyeretnya keluar dari lift. Pihak keluarga korban mengklaim bahwa Hwang sempat diserang lagi oleh pelaku hingga menyebabkan luka serius. Pelaku mengalami patah tulang rusuk, kerusakan paru-paru, dan pendarahan otak. Demi pelaku menerima hukuman setimpal, keluarga korban yang awalnya meminta agar wajah Hwang disembunyikan, kini berubah pikiran. Melalui beberapa pertimbangan, Ibu Hwang memutuskan mengungkapkan wajah sang putri dan rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pelaku. Kendati demikian, terlepas dari bukti penyerangan tersebut, pengadilan menolak surat perintah penangkapan. Pasalnya, pengadilan menilai pelaku tidak menunjukkan tanda-tanda berniat melarikan diri dari Korea. Sementara itu, Hwang yang sempat dirawat karena koma meninggal dunia pada Selasa 17 Agustus 2021. Berdasarkan hasil otopsi, penyebab kematiannya adalah disebabkan oleh trauma benda tumpul. Di sisi lain, polisi menyatakan sulit untuk memastikan apakah pelaku berniat membunuh. Pelaku sendiri selama pemeriksaan mengubah keterangannya terkait motifnya menyerang Hwang. Saat ini polisi sedang menyelidiki kasus tersebut sebagai cedera yang mengakibatkan kematian. Saat mendengar pengadilan membebaskan pelaku dan menolak surat perintah penangkapan, publik Korea murka. Mereka memulai petisi Blue House dan meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya.
Banyak sekali orang-orang yang berkomentar di status media sosial. Seperti ada yang berkomentar, "Hatiku sangat sakit, aku bahkan tidak sanggup melihat rekaman CCTV tersebut." Bahkan ada yang berkomentar, "Aku tidak percaya pelaku diizinkan bebas setelah melakukan kekerasan pada pacarnya." Demikianlah pembahasan video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys!